Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2031. Melihat foto itu, Charlie teringat kembali saat malam berkumpul di Kyoto beberapa hari yang lalu. Di bawah salju tebal dia menyelamatkan Nanako, juga menyelamatkan Jami dan Sophie. Memikirkan hal ini, dia menghela napas dan menjawab Nanako. Terima kasih Nanako. Aku ucapkan selamat tahun baru. Charlie tidak mau menanggapi apa yang Nanako katakan tentang salju di Kyoto. Dia tahu, seharusnya tidak terlalu banyak pertukaran emosional dengan Nanako. Dia berpikir bahwa dia seharusnya tidak terjebak oleh bahaya yang diberikan Aurora sepanjang hidupnya. Jadi dia ingin menyembuhkannya. Sekarang, dia telah pulih, dan dia telah menyelamatkan hidupnya. Wajar saja jika beban itu sudah sepenuhnya dibersihkan. Jika terlalu banyak terlibat, dia khawatir akan ada konsekuensi yang tidak diinginkan. Charlie juga tahu bahwa untuk wanita yang menyukainya, dia mungkin tidak bisa memberi mereka penjelasan apapun, dan Nanako juga sama. Oleh karena itu, masih pantas untuk menjaga jarak, dan itu dapat dianggap bertanggung jawab untuknya. Nanako memang gadis yang berbakat dan cerdas. Dari jawaban Charlie, dia bisa melihat pikiran batin Charlie. Jadi, dia menjawab Charlie. Charlie Kun pasti menghabiskan festival bersama keluarga sekarang. Saya tidak akan mengganggu lagi. Sekali lagi, aku selamat berlibur. Setelah menjawab kalimat ini, dia sangat sedih. Dia tahu bahwa hari ini adalah festival tradisional Tiongkok, dan itu adalah festival terpenting tahun ini. Jadi dia mengirim berkah kepada Charlie di WeChat. Pada saat yang sama, dia menemani ayahnya ke Kyoto untuk memulihkan diri dalam 2 hari terakhir. Kebetulan ada hujan salju lebat di ibu kota malam ini. Dia langsung memikirkan malam ketika Charlie berada di perkemahan. Memikirkan malam itu, dia semakin merindukan Charlie. Jadi, dia juga mengambil kesempatan berkat tahun baru untuk berbagi salju tebal di Kyoto bersamanya. Tapi yang tidak dia duga adalah Charlie tidak menjawab setengah kata pun. Meski sangat kecewa, Nanako masih bisa mengerti. Dia tahu Charlie sudah menikah. Bahkan jika dia menyukai Charlie, Charlie tetap harus menjaga jarak tertentu dari dirinya. Jadi, dia meletakkan teleponnya dan duduk sendirian di tangga kayu di halaman, memperlihatkan salju yang turun. Yahiko, yang kedua kakinya diamputasi, sedang mengendalikan kursi roda listrik dan mendekat perlahan. Suara kursi roda tidak membuat Nanako itu khawatir, hanya karena saat ini, semua perhatian dalam pikiran bukan pada semua yang ada di depannya dan di sekitarnya, tetapi pada Charlie yang jauh. Yahiko menghela nafas ketika dia melihat putrinya menatap salju tebal dalam keadaan kesurupan. Bagaimana dia bisa tidak mengerti putrinya sendiri? Yahiko telah lama melihat putrinya memiliki hati untuk Charlie dan telah meminjam sepanjang waktu. Melihatnya seperti ini, dia merasa sedikit tertekan. Jadi, dia terbatuk dan memanggil, Nanako. Nanako kembali sadar dan berkata dengan malu, Ayah, kenapa kamu keluar? Yahiko tersenyum kecil dan berkata, saya melihat kamu lama berada di luar. Aku keluar untuk melihatmu. Nanako buru-buru berkata, kalau begitu ayo kembali masuk. Di luar dingin. Jangan biarkan beku. Tidak masalah. Yahiko berkata sambil tersenyum. Nanako, ada beberapa hal yang tidak bisa kamu paksa, apalagi mendesaknya. Kamu harus melakukannya perlahan-lahan. Nanako buru-buru menutupi. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bisa mengerti. Yahiko tersenyum. Charlie adalah pria yang baik dan langka. Dia juga sangat cakap. Pria seperti itu layak ditunggu beberapa tahun lagi. Nanako langsung tersipu. Bab 2032. Namun, dia tidak segera menyangkalnya, atau melarikan diri ke tempatnya, tetapi meletakkan tangannya di depannya dan membungkuk dalam-dalam. Ayah, Nanako tahu. Yahiko tersenyum puas dan berkata, aku sudah tua, dan aku tidak tahan dengan sedikit angin dingin. Aku akan kembali untuk beristirahat dulu. Kamu harus tidur lebih awal.
Nanako buru-buru berkata, "Ayah, aku akan mengantarmu." Yahiko mengulurkan tangannya. "Tidak perlu. Kamu suka merenung. Merenung saja di sini sebentar lagi." Yahiko langsung mengendalikan kursi roda listrik, memutar setengah lingkaran di tempatnya, dan perlahan kembali ke dalam ruangan. Nanako melihat punggung ayahnya menghilang di ujung koridor. Merasa wajahnya masih panas. Dia dengan ringan menutupi tangan di atas salju tebal, dan kemudian dia menutupinya dengan tangan. Tangan dingin itu sangat menurunkan suhu pipinya. Ini juga membuat hati Nanako perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangannya lagi dan menulis dua karakter Cina yang indah di atas salju dengan jari-jarinya. Karakter Cina ini adalah nama Charlie Wade. Kemudian, sambil memegang dagunya di tangannya, dia melihat kepingan salju jatuh pada karakter Cina itu satu persatu. Sampai dua karakter Cina itu menjadi semakin kabur dan akhirnya menghilang. Pada saat ini, dia perlahan berdiri dan kembali ke dalam ruangan. Pada saat yang sama, Osaka, Jepang hanya berjarak beberapa puluh kilometer dari Kyoto. Seorang wanita berlengan satu, dipimpin oleh beberapa tentara pasukan bela diri Jepang, datang ke stasiun pasukan bela diri di Osaka. Wanita berlengan satu ini bermarga Harker. Dia adalah putri langsung dari keluarga Harker, salah satu dari 4 keluarga besar seni bela diri kuno di Tiongkok. Dia adalah ibu kandung Rosalie, Yashita Harker. Karena perbedaan waktu di Jepang 1 jam lebih cepat daripada di Cina, sekarang sudah 10 malam di Osaka. Di bawah kepemimpinan para prajurit, Yashita akhirnya memasuki pos pertahanan diri setelah melewati pemeriksaan keamanan yang ketat. Setelah itu, para prajurit membawa menuruni lift berkecepatan tinggi dari sebuah gedung. Lift berkecepatan tinggi berhenti di kedalaman 50 meter di bawah tanah. Ini adalah pangkalan bawah tanah 3 pertahanan dari pasukan bela diri Osaka. Bagi orang sipil, 3 pertahanan itu adalah tahan air, tahan debu, dan anti jatuh. Di militer, 3 definisi mengacu pada pencegahan senjata nuklir, senjata biologis, dan senjata kimia. Oleh karena itu, pangkalan 3 pertahanan ini adalah area yang paling dijaga ketat oleh pasukan bela diri di Osaka. Saat ini, pangkalan 3 pertahanan ini telah digunakan untuk tujuan lain. Lebih dari 50 master keluarga Schultz, termasuk Rosalie, semuanya dipenjara di sini. Pertahanan yang kuat di sini dapat secara efektif mencegah mereka melarikan diri. Setelah Yashita dibawa masuk, dia langsung ditempatkan di ruangan tertutup. Pintu besi ruangan ini setebal 20 cm, jauh lebih kuat dari brankas bank. Setelah dia duduk di dalam ruangan, seorang tentara Jepang mengingatkannya dengan suara rendah, "Orang-orangku akan membawa ke sini sebentar lagi. Kamu hanya punya waktu 5 menit." Yashita mengangguk buru-buru dan berkata dengan serius, "Terima kasih." Prajurit itu tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan meninggalkan ruangan. Semenit kemudian, seorang wanita muda dengan rantai logam di tangan dan kakinya berjalan di bawah penjagaan 2 tentara. Ekspresi wanita muda itu agak suram, dan matanya penuh dengan kedinginan. Namun, setelah dia memasuki ruangan, mata tajam itu langsung menatap kaget, dan kemudian 2 garis air mata panas mengalir. Dia memandang Yashita, yang juga menangis diam-diam di depannya, dan bertanya-tanya, "Bu?" Yashita mengambil 2 langkah cepat, memeluknya dengan 1 tangan, dengan lembut membekukan bagian belakang kepalanya, dan berkata dengan penuh kasih, "Rosalie, kamu menderita." Bab 2033, Rosalie memeluk ibunya dengan erat dan bertanya dengan penuh semangat, "Bu, kenapa kamu ada di sini? Bagaimana kamu bisa masuk?" Ketika Yashita melihat bahwa beberapa tentara Jepang telah mundur, dia membuka mulutnya dan berkata, "Rosalie, ayahmu yang memintaku datang." "Ayah?" Rosalie buru-buru bertanya, "Bagaimana keadaan ayah? Apakah dia sudah kembali ke Tiongkok? Apakah dia dalam bahaya?" Yashita menenangkan diri dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, ayahmu baik-baik saja. Dia telah kembali ke Eastcliff dengan selamat." Rosalie menghela napas lega dan puas. "Ayah baik-baik saja." Yashita berkata, "Rosalie, ayahmu awalnya ingin datang ke Jepang untuk menyelamatkanmu secara langsung.
Tetapi dia menjadi subjek pengawasan ketat Departemen Keamanan Nasional Jepang. Tidak nyaman datang ke Jepang dalam waktu singkat. Jadi dia meminta aku datang dan menjengukmu. Rosalie bertanya dengan bingung. Tapi, pasukan bela diri Jepang mengunci saya dengan sangat ketat. Bagaimana kamu bisa masuk? Bagaimana mereka membiarkan kamu masuk? Yashita berkata, pihak yang berkuasa di Jepang memang telah mencapai tingkat kendali tertinggi di atasmu. Ayahmu telah bertanya tentang situasimu. Mereka berharap dapat membunuh kamu dan beberapa penjahat utama sampai mati. Ayahmu telah menghabiskan banyak uang untuk pasukan bela diri Jepang untuk menyelamatkanmu. Aktivitas tingkat tinggi telah berakhir, dan aku siap menyelamatkanmu. Selamatkan aku, Rosalie berseru dan bertanya. Ini, bagaimana ini mungkin? Pasukan bela diri Jepang menjagaku dengan sangat ketat. Ada puluhan ribu pasukan bela diri. Bagaimana mungkin menyelamatkanku dari sini? Yashita menjelaskan. Meskipun kamu ditahan oleh pasukan bela diri Jepang, mereka tidak dapat mewakili pengadilan Jepang. Kamu masih harus diadili oleh pengadilan Jepang. Dan menurut hukum Jepang, kamu harus diantar kembali ke pengadilan tempat kejahatan itu terjadi. Rosalie bertanya, mereka akan mengawal kami ke Tokyo untuk diadili. Ya, Yashita mengangguk dan berkata, pasukan bela diri Jepang akan menggunakan pesawat angkut militer mereka untuk mengirim kamu kembali ke Tokyo. Setelah tiba di Tokyo, tim operasi khusus dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo akan bertanggung jawab untuk membawa kamu ke tempat itu. Ayahmu akan mengatur penggantimu di Tokyo dengan anggota tingkat tinggi dari Polisi Metropolitan Jepang. Rosalie tercengang. Dan setelah beberapa saat, dia bertanya, Bu, apa yang bisa menukar diriku saat pengawalan yang begitu penting ini? Yashita meraih tangannya dan berkata dengan serius, jangan khawatir tentang ini. Ayahmu sudah mengaturnya. Dia dapat membawamu kabur 12 jam sebelum penggantimu diketahui. Ayahmu akan mengaturmu naik kapal dari pelabuhan Tokyo dan meninggalkan Jepang. Mengatakan itu, Yashita menggenggam tangan Rosalie dan berkata dengan emosi, Rosalie, ayahmu menghabiskan hampir 1 miliar yuan untuk membersihkan hubungan antara pasukan bela diri Jepang dan Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo untuk menyelamatkanmu. Jika kamu bisa kembali dengan selamat, kamu harus membayar ayahmu dengan baik. Mata Rosalie memerah, dan dia mengangguk sambil menangis. Tapi, jangan khawatir, aku pasti akan membalas kebaikan ayah. Yashita mengangguk dan berkata, juga, setelah kamu kembali ke Tiongkok, pihak Jepang pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk membawamu kembali. Jika mereka tahu kamu telah kembali ke Tiongkok, mereka pasti akan mengajukan permohonan ke negara kita untuk membawamu kembali. Kamu akan diekstradisi kembali ke Jepang untuk diadili. Jadi setelah kembali, kamu harus mengubah nama. Nama Rosalie tidak akan digunakan lagi. Rosalie buru-buru bertanya, tapi, jika saya tidak bisa dipanggil Rosalie lagi, siapa nama saya? Bab 2034. Yashita berkata, ayahmu bilang, kamu bisa memilih nama apa saja yang kamu inginkan. Dia akan mendaftarkan identitas baru. Rosalie tiba-tiba memancarkan sedikit kegembiraan. Tepat ketika dia akan berbicara, Yashita berkata lagi, Rosalie, ayahmu bilang kamu dapat terus menggunakan nama Schultz. Kamu bisa memanggil nama apapun kecuali Rosalie. Dan kamu tidak bisa menggunakan karakter keluarga Schultz. Ekspresi Rosa gembira sambil menjadi sangat pahit dalam sekejap. Dia memandang Yashita dan bertanya, Bu, ayah masih tidak ingin orang lain mengetahui identitasku, kan? Yashita berkata dengan ekspresi malu, Rosalie, kamu adalah putri haram ayahmu. Dan tidak banyak orang yang tahu tentang masalah ini. Kecuali ayahmu, hanya kakekmu yang tahu. Hubungan ayahmu dan istrinya sangat baik. Jika istrinya tahu ayahmu memiliki anak perempuan tidak sah, dia pasti akan menceraikan ayahmu. Rosalie bertanya-tanya dan berkata, tapi, tidak bisakah saya memberi tahu orang lain dengan jujur dan terbuka dalam hidup saya bahwa Sheldon adalah ayah saya? Apakah aku harus tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak pernah memiliki ayah sejak kecil? Mata Yashita memerah, dan dia meratap, Rosalie, alasan ayahmu memiliki masa lalu denganku saat itu sepenuhnya adalah permintaanku sendiri.
Dia bahkan tidak tahu tentang keberadaanmu selama bertahun-tahun sebelumnya. Jadi kamu tidak bisa menyalahkan ayahmu. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasmu. Dan terlebih lagi, ayahmu telah membayar harga yang sangat tinggi untuk menyelamatkanmu kali ini. Bahkan jika dia tidak dapat secara terbuka menyatakan bahwa kamu adalah putrinya, jauh di lubuk hatinya, dia masih sangat menyayangi. Tidak peduli apa, kamu tidak bisa menyalahkannya. Mengerti? Mendengar ini, Rosalie menghela napas ringan, sedikit mengangguk, dan berkata dengan serius, "Bu, saya mengerti. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah menyebutkan masalah ini lagi. Saya tidak akan pernah mengeluh tentang ayah saya lagi." Yashita meremas tangan Rosalie dengan kuat, dan berkata dengan serius, "Dalam beberapa hari, kamu akan dikirim ke Tokyo, dan seseorang akan menghubungimu, menukarmu, dan mengirim kamu ke dermaga. Ibu menunggu kamu di China." Rosalie bertanya, "Bu, kamu tidak menungguku di Tokyo?" Yashita puas dan berkata, "Ayahmu berkata bahwa begitu kamu berhasil melarikan diri, pihak Jepang akan menyelidiki dengan ketat semua orang yang baru saja memasuki negara ini. Jika mereka mengetahui saya dari China dan saya pernah ke Osaka sebelum pengungsimu, ini akan memberikan petunjuk lengkap kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang. Jadi ayahmu memintaku segera kembali ke China dari Osaka untuk menghindari berbagai petunjuk. Sedangkan di Tokyo, ayahmu akan mengatur seseorang untuk membicarakanmu." Rosalie mengangguk dan berkata, "Oke Bu, aku mengerti. Kamu bisa menungguku kembali dengan tenang." Pada saat ini, seseorang mendorong pintu terbuka dan berkata, "Sudah hampir waktunya." Yashita memandang Rosalie dengan enggan dan berkata, "Rosalie, jaga dirimu. Ibu pergi dulu." Rosalie mengangguk ringan dengan air mata mengalir. "Bu, jaga dirimu. Sampaikan terima kasihku untuk ayah." Yashita memeluk lengannya dan berbisik, "Tidak ada kepastian berhasil 100% dalam segala hal. Tapi kamu harus berjanji pada ibu untuk kembali hidup-hidup." Bab 2035. Rosalie memandang Yashita, mengangguk berat, dan tertawa dengan air mata di matanya. "Bu, jangan khawatir. Aku pasti akan kembali hidup-hidup." Yashita menyentuh wajahnya dengan satu tangan dan berkata dengan penuh kasih, "Setelah aku kembali kali ini, aku tidak akan kembali ke rumah keluarga Schultz. Aku akan tinggal bersama ibuku di rumah nenekku sebentar, dan kemudian kembali setelah semua selesai." Rosalie mengangguk dan berkata, "Bu, jaga dirimu baik-baik." Yashita berbisik, "Jangan ungkapkan pengungsimu ini kepada siapapun yang ditangkap bersamamu. Karena hanya kamu yang bisa pergi. Jika kamu memberitahu mereka, dan mereka merasa tidak bahagia, kamu akan ditahan oleh mereka. Ini akan menjadi masalah." Rosalie menghela nafas. "Oke Bu, aku tahu." Yashita mengangguk dan pergi dengan enggan. Dan Rosalie juga dibawa kembali ke selnya oleh para prajurit. Namun, saat ini, Rosalie sangat berterima kasih kepada Sheldon di dalam hatinya. Meskipun dia hanya anak haram, dan ayah Sheldon tidak bisa mengakui identitasnya, tetapi Sheldon bersedia membayar harga yang begitu tinggi untuk menyelamatkannya. Ini memang jauh melampaui harapan Rosalie untuk Sheldon, dan juga membuatnya sangat menyentuh. Awalnya, dia siap dijatuhi hukuman mati. Setelah melihat ibunya, Yashita, dia membangkitkan kembali harapan untuk kehidupan masa depannya. Waktu Eastcliff, pukul 10 malam. Keluarga Charlie sedang menonton gala festival musim semi di TV. Claire sedikit bersemangat, dan berkata kepada Charlie, "Berita online tentang ini mengatakan bahwa Queen sendirian ada di prime time pada pukul 10.10. Sebentar lagi akan hadir." Charlie mengangguk, dan dia juga menantikannya. Meskipun dia tahu Queen adalah bintang besar, dia belum pernah melihat film dan drama TV yang dibintangi oleh Queen. Dia juga belum pernah mendengar lagu-lagunya. Ini terutama terkait dengan karakter Charlie. Dia tidak membutuhkan hiburan. Dia tidak peduli dengan industri hiburan. Namun, dia sedikit lebih peduli tentang Queen. Queen adalah teman masa kecilnya dan hutang yang telah ditetapkan orang tuanya. Charlie dan Claire menantikan penampilan Queen di TV bersama. Jadwal gala festival musim semi hampir bertahan sama. Pada pukul 10, pembawa acara tersenyum dan berkata,
Rasa cinta pertama adalah perasaan terindah dalam hidup. Selanjutnya, Nona Queen, superstar film dan lagu, akan membawakan single terbarunya First Love. Setelah itu, Queen, yang mengenakan gaun malam yang elegan, melangkah ke panggung yang indah. Claire berkata dengan penuh semangat, "Wow, gaun Queen sangat indah." Charlie mengangguk setuju. Queen di TV dengan sengaja menyelipkan rambut panjangnya ke belakang kepalanya, membuatnya sedikit lebih menampilkan dan menawan. Elaine memandang Queen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Oh, gadis ini benar-benar cantik. Jauh lebih cantik dari bintang-bintang wanita itu. Setelah selesai berbicara, dia berkata dengan sedikit penyesalan. Sebenarnya, dengan penampilan Claire, dia juga bisa memasuki industri hiburan dan menjadi bintang besar. Bahkan dibandingkan dengan Queen ini, Claire tidak kalah. Claire tersenyum dan berkata, "Bu, kamu terlalu menyanjungku. Bagaimana saya bisa menjadi bintang? Saya membutuhkan keterampilan akting tetapi tidak memiliki keterampilan akting. Dan saya membutuhkan suara tetapi suara saya tidak bagus." Bab 2036. Elaine berkata dengan serius. "Lalu apa? Sekarang menjadi seorang bintang tidak perlu akting atau suara sama sekali. Yang penting cantik. Lihatlah bintang-bintang populer itu. Mereka dapat merilis album meskipun suara mereka biasa-biasa saja. Mereka juga bisa berakting tanpa berkata apa-apa. Mengapa? Karena mereka cantik." Claire menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Tapi, jangan membicarakan itu. Saksikan pertunjukan ini saja dengan tenang." Elaine tidak lupa menambahkan kalimat lain. "Claire, apa yang dikatakan ibumu adalah kebenaran. Ibumu berpikir kamu tidak punya masalah." Pada saat ini, Queen sudah mulai bernyanyi. Saat dia membuka suaranya, Elaine tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Oh, suara gadis ini sangat bagus." Claire mengucapkan tangannya. "Bu, jangan bicara dulu." Charlie juga sedikit terkejut dengan suara Queen. Meskipun dia tampaknya hanya seorang bintang idola. Begitu dia membuka suaranya, dia menunjukkan keterampilan menyanyi yang sangat bagus. Yang pasti profesional. Lagu ini merdu dan segar dan halus. Dan mirip dengan legend yang dinyanyikan Tian Hou. Charlie tenggelam dalam lantunan lagu tersebut. 5 menit kemudian, Queen selesai bernyanyi. Charlie masih tenggelam dalam suasana indah yang diciptakan oleh nyanyiannya. Mata Claire memerah saat dia mendengarnya. Dia bertepuk tangan tanpa sadar. Dan berkata dengan emosi, "Queen bernyanyi dengan sangat baik. Lagu ini sangat menyentuh." Setelah dia mengatakan itu, dia berkata kepada Charlie lagi, "Suamiku, sebentar lagi Queen akan datang ke Aurus Hill untuk konser. Maukah kamu menemaniku menontonnya?" Mendengar ini, Charlie tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Queen memang mengundang dirinya untuk pergi ke konsernya. Namun jika dia pergi dengan Claire, hal ini terasa sedikit salah. Dia menghela nafas dan berkata dalam hatinya, "Meskipun aku tidak pernah berpikir untuk bercerai dengan Claire dan memenuhi kontrak pernikahan dengan Nana yang dibuat orang tuaku, aku tidak tega membawa Claire untuk melihat konser Nana. Ini tidak adil." Tepat ketika Charlie ragu-ragu, Claire dengan genit berkata, "Suamiku, ikut aku untuk melihatnya sekali saja." Untuk panjang, Claire menambahkan, "Saya akan membeli tiket. Jika tidak dapat membeli tiket resmi, saya akan membeli dari calo. Kamu tidak perlu khawatir apapun. Cukup temani aku." Ketika Charlie mendengar ini, dia tahu Claire sangat bertekad pergi ke konser Queen. Bahkan jika dia tidak setuju, dia akan pergi sendiri. Selain itu, dia sudah berjanji pada Queen bahwa dia akan pergi ke konsernya, dan dia pasti tidak akan mengingkari janjinya saat itu. Sebaliknya, dia hanya bisa menyetujuinya. Jadi, dia berkata kepada Claire, "Istri, jangan khawatir. Aku pasti akan menemanimu." Dia berujar lagi, "Oh, omong-omong, kamu tidak perlu khawatir mendapatkan tiket. Saya pergi ke rumah Nona Golding untuk melihat Feng Shui. Nona Golding pasti memandang saya. 2 tiket baris depan seharusnya tidak menjadi masalah." Claire bertanya dengan heran, "Suamiku, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Anda bisa meminta tiket barisan depan pada Nona Golding. Tiket barisan depan untuk konser Miss Gu sangat diminati.
dan biasanya tidak dirilis sama sekali. Biasanya calo menjual tiket itu, dan itu menimbulkan beberapa kali atau bahkan puluhan kali. Saat konser di East Cliff, tiket baris pertama menjadi 100.000 yuan. Charlie tersenyum dan berkata, Nona Golding sangat murah hati. Saya yakin dia akan memberikan tiket. Claire berkata dengan penuh semangat. Bagus sekali. Terima kasih suamiku sudah membantuku menyaksikan konser idolaku. Charlie tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Pada saat ini, ponselnya menerima pesan WeChat, dan Queen mengirim pesan teks. Kak Charlie, apakah kamu menonton pertunjukan saya di TV? Bab 2037. Gala Festival Musim Semi disiarkan langsung secara real-time ke 1,4 miliar pemirsa di seluruh negeri. Keluarga Charlie baru saja menonton Queen di TV, dan Queen baru saja menyelesaikan pertunjukan dan kembali ke belakang panggung. Pada saat ini, dia belum mengganti pakaiannya. Dia langsung mengirim pesan WeChat ke Charlie. Yang paling dia pedulikan adalah pendapat Charlie tentang penampilannya. Awalnya, tim sutradara Gala Festival Musim Semi ingin dia menyanyikan lagu terkenalnya yang lain, sebuah lagu tentang persahabatan. Queen sudah berjanji kepada tim sutradara untuk menyanyikan lagu itu. Tetapi setelah bertemu Charlie, dia punya ide mengubah lagu itu. Dia berdiskusi dengan tim sutradara dan menyatakan keinginannya untuk mengubah lagu. Awalnya, grup sutradara Gala Festival Musim Semi sangat enggan. Hal ini terutama karena pertunjukan Gala Festival Musim Semi selalu sangat teliti dan hati-hati. Hampir tidak pernah terjadi perubahan lagu. Namun, Queen bekerja keras. Akhirnya tim pertunjukan melihat dia benar-benar ingin menyanyikan lagu itu. Mereka harus berkompromi. Alasan Queen memilih menyanyikan lagu berjudul Cinta Pertama hari ini adalah karena dia ingin bernyanyi untuk Charlie. Ada lirik dalam lagu ini, yang dia tulis untuk Charlie. Liriknya adalah, sejak pertama kali saya melihat kamu, kamu selalu terukir di hatiku. Aku melewati ribuan mil untuk menemukanmu, hanya untuk memberitahuku tidak akan pernah meninggalkan kamu lagi dalam hidup ini. Charlie bisa merasakan kasih sayang dalam lagu Queen, tapi dia berpura-pura tidak tahu, dan memberitahu Queen, saya melihat penampilan kamu, sangat bagus. Kamu bernyanyi dengan sangat baik. Queen dengan senang hati mengirim pesan. Kak Charlie, lagu ini ditulis khusus untuk kamu. Charlie bertanya dengan heran. Kamu menulis sendiri lagu ini? Ya, Queen berkata. Saya menulis lagu itu. Bagus kan? Charlie memberikan emoji acungan jempol, dan berkata dengan kagum. Saya tidak menyangka kamu tidak hanya bernyanyi dengan baik, kamu bahkan bisa menulis lagumu sendiri. Luar biasa. Queen mengirimkan emoji lidah menjulur dan berkata, saya belajar piano dari ibu saya saat masih kecil. Lalu saya bersenandung sambil bermain piano sendiri. Perlahan-lahan saya mencoba menulis beberapa lagu. Saya merasa responnya bagus. Jadi saya menulis lebih banyak lagu satu demi satu. Charlie dengan tulus memuji. Ini benar-benar luar biasa. Jangan bertanding. Queen puas mendengarkan dan berkata, Kak Charlie, saya menulis lagu ini khusus untuk kamu beberapa tahun yang lalu saat saya belum menemukan kamu. Jadi liriknya adalah versi lain. Setelah kita bertemu, saya membuat beberapa penyesuaian lirik. Jadilah versi ini. Charlie tergerak dan menjawab, terima kasih Nana. Terima kasih selalu mengingat saya. Terima kasih telah melakukan banyak hal untuk saya selama bertahun-tahun. Queen mengirimkan emoji malu-malu dan berkata, ini semua memang seharusnya dilakukan. Saya pengantin kecilmu. Charlie tiba-tiba teringat. Tidak berlebihan dia mengatakan bahwa dia adalah pengantin masa kecil. Pada saat ini, Queen mengirim pesan lain. Kak Charlie, saya harus pulang. Orang tuaku menunggu saya kembali untuk makan malam tahun baru. Kami akan menikmati malam tahun baru bersama. Aku harus pergi sekarang. Charlie memahaminya tidak mudah bagi setiap artis yang berpartisipasi dalam Gala Festival Musim Semi. Mereka semua berpartisipasi dalam pertunjukan di malam tahun baru. Jika mereka adalah artikel lokal di East Cliff, mereka relatif lebih baik. Mereka bisa langsung pulang menikmati liburan bersama keluarga. Beberapa artis dari tempat kota lain lebih sedih. Untuk pergi ke Gala Festival Musim Semi, mereka harus merayakan tahun baru jauh dari keluarga.
Bab 2038. Untungnya, Queen tinggal di Eastcliff, dan ada cukup waktu untuk kembali sebelum pergantian tahun baru. Sekarang dia memulai kembali untuk menunggu tahun baru bersama keluarga sampai pukul 12 tengah malam. Jadi Charlie menjawabnya, "Kalau begitu kembalilah untuk menemani paman dan bibi. Titip salam dan ucapan selamat tahun baru untuk mereka dan Anda juga." Queen menjawab, "Terima kasih, Kak Charlie. Saya akan menyampaikannya." Setelah itu, Charlie meletakkan ponselnya dan berkonsentrasi menonton gala festival musim semi bersama istrinya Claire. Ketika hampir mencapai pukul 12, Jacob berkata dengan sedikit emosi, "Hei, meskipun petasan dilarang sekarang, itu tetap ramah lingkungan. Tahun baru Imlek sekarang memang kehilangan sedikit rasa tahun baru. Sayang sekali. Ini sayang sekali." "Ya," Claire di samping menghela nafas. "Waktu masih kecil, aku sangat menyukai bau kembang api. Sekarang aku jarang memiliki kesempatan melihatnya." Charlie berkata, "Petasan dan kembang api tidak diperbolehkan di daerah perkotaan. Di kota pinggiran masih diperbolehkan. Kalian mau pergi ke pinggiran kota menyalakan petasan merayakan tahun baru?" Mata Claire menyala, lalu redup lagi. Dia menyembunyikan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Semua orang menghabiskan festival musim semi di rumah saja. Kita tidak bisa mendapatkan petasan." Charlie berpikir sejenak, mengirim pesan ke Ishak, dan bertanya kepadanya, "Ishak, apakah kamu memiliki stok kembang api di Shangri-La?" Ishak segera menjawab, "Ada beberapa tuan muda. Apakah Anda berteriak?" "Ya," Charlie berkata, "istriku ingin pergi ke pinggiran kota untuk menembakkan kembang api." Ishak menjawab, "Kalau begitu aku akan mengirimnya." "Tidak perlu," Charlie berkata. "Kamu sedang bersenang-senang. Jangan ganggu suasana berkumpul dengan keluargamu karena aku." Setelah itu, Charlie bertanya lagi, "Apakah ada seseorang yang bertugas di Shangri-La malam ini?" "Ada beberapa tuan muda," Ishak berkata. "Shangri-La buka 24 jam sehari sepanjang tahun, dan selalu ada orang yang bertugas." Charlie berkata, "Oke, kalau begitu, ada orang yang bertugas. Aku akan mengemudi untuk mengambilnya." Ishak sangat terpesona oleh tindakan Charlie, dan berkata dengan cepat, "Tuan, saya bisa meminta orang yang bertugas mengirimkannya kepada Anda. Mereka yang bertugas malam ini dibayar 3 kali lipat dari biasanya." Charlie menjawabnya, "Lupakan saja. Ini adalah malam tahun baru yang besar, dan saya tidak ingin menyiksa orang lain. Itu tidak pantas. Saya akan mengemudi ke sana sendiri. Pasti tidak ada kemacetan lalu lintas saat ini. Saya bisa sampai dalam 10 menit. Ishak tidak berdaya. Jadi dia harus berkata, "Baiklah, Tuan. Saya akan menyapa orang-orang di bawah. Anda bisa pergi dan mengambilnya kapan saja." Setelah mengkonfirmasi dengan Ishak, Charlie berkata kepada Claire, "Istriku, aku akan keluar sebentar lagi." Claire buru-buru meraih tangannya dan berkata dengan serius, "Suamiku, jangan usah pergi. Nonton TV saja di rumah. Kita tidak harus menyalakan kembang api." Charlie sedikit tersenyum, dan berkata dengan penuh kasih, "Tidak apa-apa. Kamu tunggu di rumah. Suamimu akan segera kembali." Setelah berbicara, dia bangkit dan mengambil kunci mobil Claire, dan berjalan keluar rumah. Claire masih ingin berhenti, tapi Charlie berjalan sangat cepat, dan dia sudah meninggalkan pintu dalam sekejap mata. Dia menghela nafas tanpa daya dan berpesap, "Berkendara perlahan. Jangan buru-buru." Suara Charlie datang dari luar pintu. "Istri yang baik, aku tahu." Melihat Charlie pergi, Elaine tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Claire, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu dari hati saya. Charlie sangat baik kepada kamu." Setelah berbicara, Elaine menghela nafas lagi. "Sebelum ini, ibu selalu merasa Charlie tidak layak untukmu. Kamu harus menemukan tuan muda kaya untuk dinikahi. Itu adalah pernikahan yang baik. Tapi ibu mengerti sekarang bahwa hal terpenting dalam pernikahan sebenarnya adalah fondasi emosional. Uang tidak begitu penting. Yang penting adalah dia harus memperlakukan kamu sebagai harta agar kamu hidup bahagia." Bab 2039. Charlie berkendara langsung ke Shangri-La.
dan orang yang diatur oleh Isaac sudah menunggu di gerbang dengan troli. Melihat Charlie datang, dia mendorong troli dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, Tuan Cameron meminta saya menyiapkan beberapa kembang api. Apakah Anda ingin saya memasukkan ke mobil?" Charlie mengangguk, membuka bagasi, dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Orang itu mengulurkan tangan dan berkata, "Tuan Wade, sama-sama. Ini yang harus saya lakukan." Setelah itu, dia memasukkan beberapa kotak besar kembang api ke dalam bagasi BMW. Charlie berterima kasih, mengemudi kembali. Charlie menghubungi Claire agar mereka bersiap-siap menyalakan kembang api. Claire sangat senang. Dia mengenakan jaket tebal bersama orang tuanya. Mereka menunggu di luar gerbang Villa Elite Thompson lebih awal. Begitu mobil Charlie tiba, mereka bertiga masuk ke dalam mobil. Claire bertanya pada Charlie, "Suamiku, kita pergi kemana menyalakan petasan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Yang penting jangan di daerah perkotaan. Kita bisa memikirkan kemana harus pergi." Jacob menyarankan saat ini, "Mengapa tidak pergi ke tepi sungai? Pemandangan di sana bagus." Setelah kembang api muncul, pantulan di permukaan sungai lebih artistik. Claire tersenyum dan berkata, "Ide ayah bagus. Kalau begitu ayo pergi ke tepi sungai." Jacob berkata, "Saya tahu ada tempat yang bagus. Ada tepi sungai yang besar." Ketika Charlie mendengar istri dan ayah mertuanya tiba-tiba tentang tepi sungai, dia teringat Jasmine dari keluarga Moore. Dia dan Jasmine melewati sungai yang sesaat mengantar pulang ke Villa Elite Thompson. Jasmine meminta dirinya menemaninya berjalan-jalan di sepanjang sungai. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia langsung setuju. Pada akhirnya, setelah berjalan di tepi sungai dan kembali, Jasmine mengantarnya ke gerbang Villa Elite Thompson. Lalu berinisiatif untuk menciumnya di dalam mobil. Adegan itu masih berada dalam ingatan Charlie. Terkadang dia merasakan kehangatan yang sedikit berbeda. Sementara Charlie berpikir pembohong. Di bawah komando Jacob, dia mengendarai mobil sampai ke tepi sungai Yangtze. Apa yang tidak dia pikirkan adalah bahwa ayah mertua orang tuanya mengarahkan mereka ke tempat yang sama dengan membawa tempat Jasmine. Karena ini adalah malam tahun baru, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Setelah Charlie memarkir mobil, sambil membawa beberapa kotak kembang api bersama Jacob, mereka sampai di dasar tanggul sungai. Di tepi sungai yang dicor air mani, Charlie menempatkan kembang api dengan jarak tertentu. Di sisi lain, Jacob tidak bisa menahan dorongan hatinya dan menyalakan dua kembang api. Suara kembang api yang meriah di tepi sungai membuat mereka merasakan suasana tahun baru. Charlie berkata kepada Claire, "Claire, aku akan menyalakan kembang api." Claire mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan penuh semangat, "Suamiku, tunggu sebentar. Aku akan merekam video." "Baiklah." Setelah Claire mengeluarkan telepon dan menyalakan fungsi kamera, Charlie menyalakan kembang api. Kembang api berwarna-warni naik ke langit dan meledak di atas sungai. Permukaan sungai yang luas mencerminkan warna-warna indah kembang api yang meledak di langit. Claire menari dengan gembira. Setelah satu set kembang api habis, Charlie langsung menyalakan set kedua, disusul set ketiga dan keempat. Sampai semua kembang api padam, pipi Claire memerah karena gembira. Dia tidak merasakan suasana seperti ini untuk waktu yang lama. Menyalakan kembang api dan petasan di malam tahun baru. Saat ini, dia sangat bersemangat seperti anak kecil. Jacob dan Elaine juga sangat bahagia. Tahun baru Imlek ini sangat berarti bagi keluarga 4 orang ini. Dan malam tahun baru ini, yang begitu sempurna, membuat mereka mengalami kebahagiaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Pukul 24 di malam tahun baru. Ini juga pukul 0 pada hari pertama tahun baru. Charlie menyalakan kembang api terakhir, dan Jacob juga menyalakan kembang api terakhir. Claire meletakkan tangannya ke mulut dan berteriak keras, "Selamat tahun baru, suamiku, ayah, ibu." Bab 2040. Elaine bersandar pada kruk dan berteriak dengan penuh semangat, "Selamat tahun baru." Jacob mengangkat kepalanya dan melihat kembang api. Kecemerlangan tercermin di wajahnya. Wajah yang sudah keriput itu penuh dengan kebahagiaan. Pada saat ini, Jacob pasti memikirkan Matilda.
Ini juga merupakan festival musim semi pertama Matilda setelah kembali ke Tiongkok setelah lebih dari 20 tahun. Jacob diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat kepada Matilda. Matilda, selamat tahun baru. Sedangkan ponsel Charlie sudah dibombardir oleh pesan WeChat satu demi satu. Banyak orang mengirim ucapan tahun baru. Dia tidak punya energi menjawab satu persatu. Dia mengirim pesan ke lingkaran teman saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua kerabat dan teman. Malam ini, seluruh Aurus Hill menyala. Keluarga Charlie berempat bahkan bermain di tepi sungai sampai pukul 1 dini hari sebelum kembali. Kebanyakan orang tenggelam dalam kebahagiaan unik tahun baru. Tetapi keluarga Nyonya Wilson masih berjuang melawan kelaparan. Hari ini di siang hari, Jennifer membeli TV berwarna 21 inci tua. Bahkan jika TV rusak semacam ini masih utuh, itu bisa dijual paling banyak puluhan yuan. Kebanyakan orang bahkan tidak peduli untuk melihatnya. Namun, bagi Jennifer dan dua temannya, TV tua yang subur ini masih memungkinkan mereka untuk menonton seluruh gala festival musim semi. Memberi mereka kepuasan dan kebahagiaan yang luar biasa. Sambil menonton TV, mereka menghabiskan semua makan malam tahun baru yang telah mereka siapkan. Dan pada akhirnya mereka menghabiskan semua sup sayuran. Setelah ketiganya selesai makan di ruang tamu, mereka tidak lupa membawa TV kembali ke kamar Jennifer. Untuk mencegah keluarga wanita tua Wilson mengambil keuntungan dari mereka, Nyonya Wilson dan Wendy telah memikirkan nasi di pembakar dupa. Mereka merasa lapar lebih lama menunggu Jennifer dan dua temannya tertidur. Setelah Jennifer dan yang lainnya tertidur, mereka mulai menyiapkan bubur. Beras di pembakar dupa tidak terlihat bagus karena banyak abu dupa yang gugur. Namun Nyonya Wilson dan Wendy sangat lapar. Mereka mengabaikannya. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka membawa pembakar dupa ke dapur dengan sangat rapi. Lalu menuangkan beras dan mencucinya hingga bersih. Mereka segera memasak bubur. Beras di pembakar dupa hampir 1 pon. Dan semuanya direbus menjadi sepanci besar bubur. Nyonya Wilson dan Wendy masing-masing memakan bubur. Karena merasa masih lapar, mereka berdua makan berkumpul lagi. Merasa rasanya agak hambar. Keduanya memasukkan garam dan kecap yang dibeli Jennifer ke dalam bubur nasi dan mengaduknya. Jennifer mencoba segala cara untuk tidak meninggalkan kesempatan bagi Nyonya Wilson. Namun dia tidak mengira Nyonya Wilson akan peduli dengan nasi di pembakar dupanya. Juga garam dan kecapnya. Pagi hari berikutnya, hari tahun baru, Claire agak lelah karena pergi bermain tadi malam. Dan dia belum bangun. Charlie bangun dan membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri di ruang tamu di lantai bawah. Di waktu luangnya, dia menggeser momennya. Semua orang memberi selamat tahun baru. Dia juga melihat momen Jasmine. Saya akan berangkat ke Jepang hari ini. Mungkin selama 1 minggu. Selama seminggu ini, silakan hubungi Tuan Rebenmore untuk urusan terkait di Aurus Hill. Charlie sedikit terkejut. Tidak menyangka Jasmine pergi ke Jepang di hari pertama tahun baru. Sementara itu, di sebelah di Villa A04, ketiga Jennifer bangun pagi-pagi. Meskipun hari ini adalah hari pertama tahun baru, mereka masih harus pergi ke supermarket untuk bekerja dan menghasilkan uang. Hal pertama yang dilakukan Jennifer ketika bangun adalah menempelkan dupa lagi pada potret Bodhisattva Guanyin, sehingga Bodhisattva Guanyin akan menemaninya dengan tahun baru yang aman dan lancar. Dia menyalakan 3 batang dupa, membuat permintaan, bersujud. Saat dia berdiri untuk memasukkan 3 batang dupa ke dalam pembakar dupa, dia melihat ada yang agak salah. Awalnya, ketika dupa dimasukkan ke dalam beras di pembakar dupa, akan ada rasa redaman yang jelas. Tapi sekarang, dia tidak bisa merasakan apapun. Ketika dia melihat lebih dekat, dia langsung marah. Dia meraung tajam. Wanita tua yang mau mati bermarga Wilson. Kamu berani mencuri beras dari pembakar dupa saya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.